Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Amanda Putri. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman atau review saya mengenai 5 bab geografi sejarah. Yang mana pada bab pertama, geografi dan ilmu sejarah, membahas yang pertama definisi geografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo artinya bumi dan gerapin artinya menggambarkan atau mendeskripsikan. Lalu yang kedua, membahas sejarah perkembangan geografi dan objek studinya, yang singkatnya membahas ilmu geografi yang diawali oleh bangsa Yunani, salah satu tokoh geografi yaitu Anaximandros. Yang ketiga, membahas definisi pemahaman sejarah, yang mana menurut Herodotus yaitu sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh manusia. Yang keempat, membahas tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah, yang singkatnya terdapat 4 langkah metode penelitian, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dan yang terakhir yaitu ilmu bantu sejarah, yang singkatnya membahas tentang ilmu bantu sejarah yaitu demografi, ilmu hukum, dan geografi. Lalu pada bab 2 membahas mengenai seputar teori dan pemikiran sejarah. Yang pertama, mengenai ruang lingkup kajian teori sejarah, yang membahas mengenai sejarah umumnya sebuah cerita sejarah, fenomena atau peristiwa yang digambarkan. Yang kedua yaitu mengenai teori-teori dalam sejarah, yang mana singkatnya membahas tentang teori-teori seperti teori gerak sejarah, persebaran kebudayaan, dan lainnya. Yang ketiga, membahas mengenai pandangan dan pemikiran sejarah nasional, sejarah dari tokoh-tokoh nasional Indonesia yaitu Muhammad Yamin dan Sartono Kartodirjo. Dan bab ketiga membahas mengenai geohistori dalam perkembangannya, yang mana pertama membahas definisi geografi sejarah atau geohistori, yang singkatnya mengenai penjelasan geografi sejarah yang mempelajari tentang manusia, fakta geografi di masa lampau. Yang kedua, membahas mengenai perkembangan umum yang mempelajari geografi kesejarahan, yang mana dikatakan historical geography adalah geography of the past, dan proses sejarah yaitu proses struktural dinamika dari struktur sosial, ekonomi, dan proses yang menyangkut masa kini. Yang ketiga, membahas keberadaan geohistori di Indonesia, yang mana singkatnya adanya geohistori di Indonesia adanya keterlibatan dari Soeban Tarjo dan Muhammad Yamin. Bab keempat, determinasi, posibilisme, dan adaptasi, yang mana pada bab ini yang pertama membahas paham determinisme alam menentukan manusia, yang singkatnya mengenai paham ini yang menyatakan bahwa karakteristik manusia dan kebudayaannya disebabkan oleh lingkungan alamnya. Yang kedua, mengenai paham probabilisme alam menawarkan kemungkinan bagi manusia, yang membahas bahwa paham ini berpendapat alam hanya sekedar menawarkan berbagai kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh manusia, senjata teknologinya. Yang ketiga, membahas adaptasi manusia, pembuat sejarah dengan alam, yaitu tahapan filogenetik, modifikasi fisik, proses belajar, dan modifikasi kultural. 5 atau terakhir yaitu geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Yang pertama membahas geohistori sebagai ilmu bantu sejarah, yang mana bagi sejarawan dunia adalah peradaban. Geograf mempelajari masa lampau dan terdapat proses sejarah menurut Frenan, yaitu proses struktural, konjungtural, dan mikrohistoris. Yang kedua, iklim morfologi bumi dan posisi geografis diperlukan dalam sejarah, yang singkatnya membahas 3 hal yang penting sebagai faktor geografis, yaitu faktor posisi, faktor iklim, dan faktor morfologi bumi. Dan yang ketiga atau terakhir yaitu hubungan geografis dengan ilmu sejarah dan IPS, yang singkatnya membahas ilmu bantu sejarah seperti biologi lautan, teknik, antropologi, fisik, filsafat, dan germenatik. Itulah rangkuman dan review saya mengenai 5 bab buku geohistori dan ilmu sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.